Singgah, singgah. Mbah Marni mengangkat tangan ke udara, suaranya lantang penuh keyakinan. Wahai para korin korban pembantaian, kami para warga desa dan pemilik tali darah memberikan restu kami. Lakukanlah apa yang harus dan perlu kalian lakukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atas pembantaian yang dialami para tuanmu. Buat para pelaku dan dalang pembantaian menderita menjelang kematiannya sebagaimana penderitaan tuanmu, permalukan mereka seperti fitnah yang mereka sebarkan pada tuanmu. Habisi mereka satu persatu untuk menebarkan ketakutan pada kelompoknya, dan sengsarakan hidup mereka serta keluarganya agar tak mampu lagi membuat orang lain menjadi korban kedzalimannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar cerita horor dan misteri, selamat bertemu lagi. Dalam video berjudul, Restu Darah Pembalasan, ini merupakan seri kelima dari serial, Kabut Mistis Pager Wesi. Kisah menarik yang disampaikan mantan wartawan harian Sore Surabaya Post versi keluarga Tuti Aziz. Namun dalam cerita horor ini, nama lokasi peristiwa dan para tokoh yang terlibat kami samarkan. Kebijakan ini untuk menghormati privasi mereka dan keluarganya yang saat ini masih hidup. Dan, inilah kisah lengkap, Restu Darah Pembalasan, yang akan mengejutkan pecinta cerita horor dan misteri. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa Pager Wesi. Bulir-bulir embun terlihat masih menghiasi helai-helai dedaunan. Udara dingin pagi hari menyelinap melalui jendela-jendela rumah, membuat suasana terasa menyegarkan dan menjanjikan sebuah suasana yang lebih baik dari hari kemarin. Namun tidak demikian yang mewarnai rumah Lurah Budiono Sudirman, ketegangan sudah terasa sejak subuh. Siti Cahyaningrum, anak sulung dari Budiono Sudirman dan Sri Sulastri, terlihat gelisah. Matanya bengkak, karena kurang tidur, pikirannya penuh dengan bayangan mengerikan dari malam sebelumnya. Setelah sarapan pagi yang penuh kecanggungan, Siti mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada orang tuanya. Dia tahu, apa yang akan disampaikan bukanlah hal yang mudah diterima. "Ayah, Ibu, aku perlu bicara tentang sesuatu yang sangat penting," kata Siti membuka pembicaraan. Budiono yang sedang menyesap kopinya, mengangkat alis. "Apa yang membuatmu gelisah, Siti? Ceritakan pada kami." Sri Sulastri, Ibu Siti, meletakkan piring di meja dan menatap putrinya dengan khawatir. "Ada apa, Nak? Kau terlihat sangat cemas." Siti menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum mulai bercerita. "Tadi malam, aku bertemu dengan nenek penyapu tengah malam. Dia datang bersama para korin korban pembantaian pasca pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965. Budiono terkejut, matanya melebar. "Apa? Apa yang mereka inginkan?" "Mereka ingin melakukan pembalasan atas pembantaian yang dialami para tuannya. Mereka ingin kebenaran dan keadilan ditegakkan. Mereka ingin para pelaku dan dalang pembantaian mendapatkan hukuman setimpal sebagaimana kejahatan yang dilakukan. Mereka ingin para pelaku dan dalang pembantaian mengalami kesengsaraan dan penderitaan seperti para korban kejahatannya. Atau mereka hidup terhina penuh ketakutan sebagaimana perilaku zolimnya," jawab Siti dengan suara bergetar. Sri Sulastri menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja didengar. "Siti, ini bukan hal yang bisa kita anggap remeh. Apa sebenarnya yang terjadi?" Siti mulai menceritakan pengalamannya. "Malam itu, aku terbangun karena mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Aku keluar dan melihat bayangan-bayangan gelap di sekitar desa. Lewat celah jendela kulihat nenek penyapu tengah malam itu sibuk menyapu daun-daun gugur di bawah pohon trembesi milik kita. Melihat nenek penyapu tengah malam itu muncul, diakui, hatinya langsung berjibun pertanyaan. Sebab kemunculan nenek tersebut pasti akan membawa kabar yang berhubungan dengan warga desa. Karena itu, dia pun keluar. Menemui nenek penyapu tengah malam. Saat Siti menginjak halaman rumah, dikatakan, nenek penyapu malam itu langsung menyapanya. "Siti, kami membutuhkan bantuanmu. Para korin korban pembantaian tahun 1965 tidak bisa tenang. Mereka memohon padaku untuk menjadi penghubung antara kepentingannya dengan dirimu, keluargamu, Marni, dan warga desa. Para korin itu ingin kebenaran diungkap secara benar dan keadilan terhadap korban pembantaian harus ditegakkan.
Selanjutnya, nenek penyapu tengah malam itu kembali berkata, "Kau adalah satu-satunya yang bisa mendengar kami. Kau harus menyampaikan pesan ini kepada ayahmu dan Marni. Mereka harus memberi restu pada para korin korban pembantaian untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku dan dalang pembantaian." Keinginan para korin tersebut, karena yakin atas kemampuan warga desa sebagai masyarakat sipil, yang tak akan mampu mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan hukum terhadap para pelaku dan dalang pembantaian warga desa Pagerwesi. Ini karena para pelaku pembantaian di tahun 1965 itu, kini telah memiliki kekuasaan besar. Mereka berhasil terpilih sebagai anggota DPRD, ada yang menjabat di pemerintahan, menjabat di lembaga penegakan hukum, dan pengadilan. Sementara dalang pembantaian telah menjadi konglomerat besar yang memiliki kendali atas hukum dan kebijakan di sistem pemerintahan daerah hingga pusat. Penegakan keadilan yang akan dilakukan para korin tersebut adalah memanfaatkan kekuatan spiritual mereka. Membuat para pelaku dan dalangnya merasakan ketakutan yang sama seperti yang dialami dan dirasakan para korban saat itu. Namun, pembalasan yang akan dilakukan para korin itu membutuhkan restu dari sesepuh desa dan warga yang memiliki tali darah dengan para korban pembantaian, ujar Siti dengan suara gemetar. Sesaat setelah mendengarkan dengan seksama cerita yang disampaikan Siti, ternyata wajah Budiono dan Sri Sulastri berubah menjadi pucat. "Ini sangat serius. Kita harus berbicara dengan Mbah Marni secepatnya," ujar Budiono dengan keningnya yang berkerut. Sri Sulastri menambahkan, "Tapi ini berbahaya Kang Mas. Para pelaku memiliki kekuasaan besar. Bagaimana jika mereka mengetahui rencana ini?" Budiono menatap istrinya dengan tegas. "Kebenaran harus terungkap Sulastri. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus bebas tanpa pertanggungjawaban." Setelah diam sejenak dan menarik nafas panjang, Siti menambahkan bahwa dalam pertemuan dengan nenek penyapu tengah malam dan para korin korban pembantaian, dia mendapatkan sebuah cerita yang sangat mengejutkan. Sebuah cerita yang selama ini tidak pernah dengar dan ketahui. Selain meminta restu dari warga desa Pagerwesi, korin dan Mas Ronggo yang bernama Ali Zubair juga meminta restu ayah dan keluarga kita, katanya. Mendengar pesan yang disampaikan Siti dari Ali Zubair, korin dan Mas Ronggo yang menjabat lurah desa Pagerwesi saat menjadi korban pembantaian. Dengan kening berkerut, Budiono bertanya pada Siti, "Mengapa harus meminta restuku dan restu keluarga kita? Bukankah dengan mendapatkan restu dari warga desa, sudah lebih dari cukup? Para korin itu membutuhkan restu ayah dan keluarga kita, karena ayah pemilik tali darah paling kental di antara warga desa. Sebab ayah saat ini menjabat lurah desa. Selain itu, ayah memiliki ikatan tali darah dengan Den Mas Ronggo, yang menjadi korban pembantaian saat menjabat lurah desa," kata Siti dengan nada yang tersendat-sendat. Sedangkan ikatan tali darah antara Budiono dengan Den Mas Ronggo, ditambahkan Siti, karena ayahnya adalah anak dari kakak kandung Den Mas Ronggo yang nama lengkapnya Raden Mas Ronggo Wening Raharjo, yakni Raden Mas Anggoro Wahyu Raharjo. Artinya, Budiono adalah cucu kandung dari Lurah Dongkol Raden Mas Sastroyudo Wisnu Raharjo. Karena itu, restu Budiono sangat dibutuhkan para korin untuk melakukan pembalasan atas ketidakadilan para korban pembantaian. Keterangan yang disampaikan Siti itu, ternyata tidak membuat Budiono terkejut. Pria Parubaya itu justru tersenyum. Ia duduk dengan tenang, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengar. "Siti, apa yang kau dengar memang benar. Aku adalah anak pertama dari Raden Mas Anggoro Wahyu Raharjo. Den Mas Ronggo adalah paman kandungku. Kakekmu, Den Mas Anggoro, meninggalkan desa ini untuk kuliah ke UGM Yogyakarta. Beliau memilih tinggal di Yogyakarta dan menetap di Semarang, setelah mendengar tentang pembantaian yang menimpa adiknya." "Mengapa Kang Mas tidak pernah menceritakan ini sebelumnya?" tanya Sri Sulastri ingin tahu. "Maafkan aku Sri. Aku tidak menceritakan status keluargaku secara lengkap, karena tak ingin kalian merasa terbebani dengan masa lalu pamanku yang kelam akibat fitnah. Keyakinanku Paman Ronggo dibantai gerombolan itu, karena balas dendam seseorang yang ambisinya ditolak oleh sikap paman yang amanah dan teguh menjaga hak warga desa. Aku merasa mengungkap kebenaran itu akan membahayakan keselamatan keluarga kita," ujar Budiono dengan pipi yang basah oleh cucuran air mata. "Tapi sekarang, para korin itu meminta bantuan kita untuk menegakkan keadilan.
Mereka meminta restu ayah dan keluarga kita, sehingga mereka dapat segera melaksanakan pembalasan atas penderita yang dialami para korban pembantaian, tambah Siti dengan nada berharap. Budiono menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab besar, namun ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membersihkan nama keluarga dan menegakkan kebenaran. Setelah mendengar semua cerita Siti, ayo kita silaturahim ke rumah Mbah Marni. Kita perlu nasihat beliau, karena persoalan ini telah menjadi kepentingan bersama semua warga desa, kata Budiono sembari bangkit dari sofa jati kesayangannya. Saat sampai di rumah Mbah Marni yang terletak di ujung desa, terlihat pemilik rumah sudah menunggu di beranda, seakan-akan tahu mereka akan datang. Aku sudah mendengar kabar dari para arwah. Masuklah, kita harus bicara. Setelah dipersilahkan duduk di ruang tamu rumah Mbah Marni yang sederhana itu, Siti kembali menceritakan pertemuannya dengan nenek penyapu tengah malam dan para korin korban pembantaian. Mbah Marni mendengarkan dengan serius. Ini adalah waktu yang sulit bagi kita semua. Para korin itu membutuhkan keadilan hukum buat para tuannya. Kita harus membantu mereka. Jika kita tidak melakukannya, mereka tidak akan pernah tenang. Budiono mengangguk. Bagaimana kita bisa membantu mereka, Mbah? Mbah Marni menjelaskan, kita harus mengadakan ritual restu darah untuk memberi mereka kekuatan dan restu. Namun, ritual ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita harus mempersiapkannya dengan baik, dengan melibatkan seluruh desa. Sri Sulastri merasa ngeri. Tapi, bagaimana jika para pelaku mengetahui rencana ini? Mereka bisa membalas kita. Mbah Marni menatapnya dengan tajam. Itulah risiko yang harus kita ambil. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Kita harus berani menghadapinya. Pembicaraan yang mereka lakukan tak hanya membahas permintaan restu dari para korin korban pembantaian, Siti juga mengatakan bahwa nenek penyapu tengah malam itu mengungkapkan bahwa dia adalah danyang desa Pagerwesi yang dikenal dengan sebutan Ki Buyut Pagerwesi. Karena itu, malam itu dia mempertemukan Siti dengan para korin tersebut, dalam statusnya sebagai danyang desa yang harus menjaga keharmonisan hubungan antara warga desa yang berjasmani, dengan para penghuni desa yang tidak maujud. Mendengar kalimat yang disampaikan Siti, ternyata Mbah Marni langsung tersenyum-senyum. Ekspresi yang ditunjukkan sangat dramatis. Matanya melebar mencerminkan kekaguman dan keterkejutan yang mendalam terhadap Siti. Sebenarnya, aku sudah tahu itu Siti. Aku juga sangat mengenal beliau. Kita selalu berkomunikasi setiap waktu. Karena itu, aku sudah mengetahui pertemuanmu dengan beliau dan para korin, jawab Mbah Marni dengan tersenyum. Yang membuatku terkejut adalah kadar kepercayaan Ki Buyut Pagerwesi padamu Siti. Tidak biasanya beliau menemui orang lain sebelum berkomunikasi denganku. Namun, kini justru terbalik. Beliau bertemu dengan dirimu lebih dahulu, setelah itu menceritakan padaku, ujar Mbah Marni dengan pandangan mata penuh kekaguman. Pernyataan Mbah Marni yang bernada pujian itu, membuat pipi Siti berwarna merah merona. Dia pun mengaku, saya sendiri juga tidak tahu dan sangat kaget saat Ki Buyut hadir di halaman rumah. Apalagi saat itu beliau datang dengan ditemani para korin korban pembantaian. Mbah Marni mengangguk, wajahnya tampak serius. Ia menatap Siti dengan penuh pertimbangan, lalu menghela nafas panjang. Semua itu menjadi sebuah pertanda, bahwa tali darah yang mengalir dalam tubuhmu itu memiliki keistimewaan. Tidak biasanya seorang danyang yang memiliki tingkat spiritual tertinggi pada sebuah desa, ternyata memilih seorang anak muda sebagai salah satu penghubungnya dengan warga desa, kata Mbah Marni sambil meraih tangan Siti dan mengelus-elus sebagai tanda cintanya. Sesaat kemudian, Siti merasakan ada getaran aneh mengalir di sekitar mereka, seolah-olah ada kehadiran tak kasat mata yang mengawasi. Dia merasa tegang, tetapi juga penuh keingintahuan akan apa yang akan diungkapkan Mbah Marni. Kita harus mengadakan ritual restu darah untuk berkomunikasi dengan Ki Buyut Pagerwesi dan para korin korban pembantaian. Acara tersebut sekaligus untuk menyampaikan restu warga desa dan para pemilik tali darah, sehingga para korin dapat segera melaksanakan keinginannya mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan hukum buat para tuannya yang menjadi korban pembantaian, ujar sesepuh desa Pagerwesi itu sembari memindahkan letak tembakau sirihnya dari pipi kanan ke pipi kiri. Siti setuju dengan rencana tersebut. Mereka tahu bahwa langkah penting itu perlu dilakukan untuk mengungkap kebenaran tentang masa lalu desa, sekaligus menghormati arwah para korban pembantaian.
Karena itu, Mbah Marni, Budiono, Sri Sulastri, dan Siti kemudian membahas tentang rencana penyelenggaraan ritual khusus restu darah, sehingga para korin dapat segera melaksanakan keinginannya. Beberapa hari kemudian pada hari Kamis malam Jumat, terlihat seluruh warga desa berkumpul di sekitar pohon raksasa yang diakini sebagai tempat danyang desa bertempat. Pohon itu berdiri kokoh di depan masjid, menjulang tinggi seolah menggapai langit. Satu-satunya saksi bisu sejarah kelam desa yang cukup lama dimanipulasi penguasa. Di bawah pohon tua besar yang diterangi sinar bulan purnama itu, Mbah Marni memimpin ritual khusus restu darah dengan penuh wibawa. Terlihat Budiono, Sri Sulastri, dan Siti berdiri di samping Mbah Marni. Ketiganya saling menggenggam erat tangan satu dengan lainnya. Mbah Marni mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa. Suaranya terdengar berat dan dalam. Suaranya menggema di tengah keheningan malam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, seolah-olah membuka gerbang antara dunia nyata dan dunia tidak kasat mata. Suasana menjadi semakin mencekam ketika bayangan-bayangan mulai muncul di antara pepohonan. Angin berdesir membawa bisikan-bisikan dari masa lalu, mengirimkan rasa dingin yang menembus kulit hingga tulang. Wahai para korin korban pembantaian yang tidak tenang, dengarkanlah panggilan kami. Kami memanggil kalian untuk datang. Untuk mendapatkan kedamaian, seru Mbah Marni dengan suara yang menggetarkan hati. Perlahan-lahan, sosok-sosok transparan mulai muncul dari kegelapan. Mereka adalah para korin korban pembantaian. Yang pertama muncul adalah Ali Zubair, korin mendiang lurah Den Mas Ronggo. Sosok Ali Zubair berdiri tegak di depan Mbah Marni. Dia tampil dalam wujud Den Mas Ronggo. Wajahnya memancarkan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Para korin lainnya mulai menampakkan diri, mereka juga tampil sebagaimana sosok para tuannya yang menjadi korban pembantaian. Wajah-wajah mereka mencerminkan penderitaan dan rasa sakit, sebagaimana yang dialami para tuan mereka pada malam pembantaian. Kemunculan para korin yang maujud sebagaimana tuannya itu, membuat semua warga desa yang melihatnya tidak bisa menahan air mata. Beberapa di antara mereka mengenali wajah-wajah yang pernah mereka kenal dan cintai. Suara tangisan dan isak tangis memenuhi udara. Membuat suasana yang mencekam itu bertabur linangan air mata dan suara jerit kesedihan. Seorang wanita tua yang karib dipanggil Mbah Ningsih, yang kehilangan suaminya dalam pembantaian, jatuh berlutut sambil menangis, "Suamiku, apakah itu benar-benar kau? Bertahun-tahun aku menantikan pertemuan ini, aku tidak rela dan tidak ridho atas pembantaian yang kau alami." Para korin menjawab serentak, suara mereka seperti angin yang membawa rasa dingin penuh penderitaan. "Kami adalah para korin yang saat ini maujud sebagaimana wujud para tuan kami semasa hidup. Kami membutuhkan kekuatan warga desa untuk menegakkan keadilan. Restuilah kami untuk membalaskan dendam para tuan kami yang mengalami ketidakadilan selama berpuluh tahun." Mbah Marni mengangkat tangan ke udara, suaranya lantang penuh keyakinan, "Wahai para korin korban pembantaian, kami para warga desa dan pemilik tali darah memberikan restu kami. Lakukanlah apa yang harus dan perlu kalian lakukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atas pembantaian yang dialami para tuanmu. Buat para pelaku dan dalang pembantaian menderita menjelang kematiannya sebagaimana penderitaan tuanmu, permalukan mereka seperti fitnah yang mereka sebarkan pada tuanmu. Habisi mereka satu persatu untuk menebarkan ketakutan pada kelompoknya, dan sengsarakan hidup mereka serta keluarganya agar tak mampu lagi membuat orang lain menjadi korban kedolimannya." Setelah mantra restu darah itu selesai disampaikan Mbah Marni, tiba-tiba gumpalan awan hitam datang, menutupi bulan purnama beberapa saat. Sesaat kemudian, terlihat sebuah petir menggelegar seperti serangan seekor naga bumi. Kilatannya menghantam tepian masjid tua, meninggalkan aroma hangus sisa pembakaran. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, menerbangkan daun-daun kering dan membawa aroma tanah basah. Gumpalan awan hitam yang menutupi bulan purnama, secara perlahan bergerak menepi, membuat sinar rembulan kembali menerangi seputar pohon raksasa tempat ritual khusus restu darah digelar. Dalam waktu bersamaan, terlihat para korin yang berdiri di depan Mbah Marni tiba-tiba secara bersamaan melesat terbang. Mereka melayang mengitari desa sebanyak 9 kali. Tubuh mereka berkilauan seolah diselimuti cahaya bulan. Selanjutnya tubuh mereka secara perlahan mengalami metamorfosis. Wajah-wajah korban pembantaian yang penuh kesedihan itu berubah menjadi sosok-sosok menyeramkan. Sosok-sosok dengan gumpalan amarah dan dendam yang bertahun-tahun ditahan.
Mata mereka merah menyala, tubuh mereka mengembang menjadi raksasa, tangan-tangan mereka bertumbuhan cakar-cakar tajam berwarna hitam, dan kaki-kaki mereka berubah menjadi kaki-kaki burung elang berkuku tajam. Penampilan para korin itu mencerminkan sosok-sosok yang siap melancarkan pembalasan. Ali Zubair dengan suaranya yang menggema, berkata, "Kami akan membawa keadilan untuk para tuan kami yang menjadi korban pembantaian. Para pelaku akan merasakan penderitaan yang sama atau bahkan lebih buruk. Kami akan melaksanakan restu warga desa sebagaimana disampaikan Mbah Marni." Para korin itu terlihat terbang melayang menuju langit. Bentuknya kian mengecil seperti percikan bara api. Beberapa detik kemudian terlihat percikan bara api itu terbang menyebar dan menghilang dalam kegelapan malam. Mereka terbang menuju ke tempat para pelaku dan dalang pembantaian berada. Para warga desa hanya bisa berdiri terpaku, merasakan kehadiran kekuatan supranatural yang sangat kuat. Mereka tahu bahwa malam ini adalah awal dari pembalasan yang sudah lama ditunggu-tunggu.